Hai, Rizky di sini. Di video kali ini sebenarnya kita mau nge-review NAS atau Network Attached Storage dari Asus Store yang di sebelah gue ini. Tapi karena kita belum ada pengalaman sama sekali di Network Attached Storage atau membahas NAS sama sekali, jadinya kita nggak mau terlalu sotoy, nggak mau terlalu teknis, tapi ini adalah video tentang personal experience kita aja dalam menggunakan Network Attached Storage untuk mengimprove workflow yang ada di Nerd Reviews ini. Kalau misalnya kalian ada yang udah tahu tentang NAS atau mungkin udah ada pengetahuan umum tentang Network Attached Storage dan kita ada yang misinformasi, kalian bisa taruh aja di kolom komentar di bawah karena kita masih belum jago. Jadi, ini adalah personal experience kita dalam menggunakan Asus Store Locker Store 4 atau AS6604T. Karena gue sendiri belum pernah nge-review NAS sama sekali, gue bakal jelasin dulu secara singkat kegunaan NAS itu apa. Jadi, NAS atau Network Attached Storage adalah tempat di mana kita bisa membuat suatu sistem penyimpanan storage yang bisa dikoneksikan ke internet agar bisa diakses di multiple device. Koneksi tersebut menggunakan koneksi Wi-Fi, jadi tentunya NAS ini connect dengan router juga menggunakan kabel LAN. Tentunya koneksi ini bisa diakses mau dari jaringan lokal alias router yang sama ataupun melalui internet. Teori tentang NAS sendiri mungkin gue nggak akan jelasin terlalu jauh karena di internet udah banyak juga yang menjelaskan tentang Network Attached Storage ini. Jadi gue bakal taruh aja di link di cards di atas tentang NAS itu apa dari TechWiki. Buat NAS yang gue gunakan saat ini, seperti yang tadi gue bilang, ini Asus Store punya, yaitu Locker Store 4 atau bisa disebut dengan AS6604T lebih tepatnya. Saat unboxing, kelengkapan di dalamnya ini ternyata cukup banyak, yaitu ada 2 LAN port, beberapa skrup, adapter, dan tentunya ada guidebook juga. Masuk ke unit NAS-nya, form factor-nya ini nggak terlalu besar, panjangnya itu sekitar 23 cm, tingginya 18,5 cm, dan lebarnya 17 cm. Kalau misal kita mau bandingkan, ini ada fake plan dan juga foto di photobox untuk kalian scaling. NAS dari Asus Store ini sebenarnya dibuat untuk memudahkan para user kalau misal mau pasang NAS mereka sendiri entah itu di kantor ataupun di rumah. Karena sebenarnya NAS itu memang bisa dibuat sendiri tapi itu butuh skill komputer yang mungkin lebih advance baru bisa bikin NAS di komputer rakitan. Dan kalau misalnya memang NAS yang dari Asus Store ini itu memasangnya gampang banget. Di NAS yang kali ini kita review, kapasitas storage-nya itu bisa sampai 4x3,5 inch drive dan 2x M.2 SSD. Di sini kita akan coba untuk memasang M.2 slotnya itu dengan WD SN750 NVMe SSD 250GB dan hard disk bay-nya itu dengan 2x2TB WD-RAID yang memang didesain khusus untuk NAS. Buat ngebuka drive bay-nya, kita cuma perlu tekan bagian bawah ini sampai ada bunyi klek, lalu tarik drive bay-nya buat memasangkan drive. Disarankan untuk memasang 2 skrup di kedua sisi, jadi total itu ada 4 skrup, lalu tinggal slide in aja ke dalam lagi. Di sini kita pasang lagi di sebelahnya, yaitu sama 2TB juga langsung dan move on ke M.2 slot. Buat M.2 slotnya kita memang harus membuka casing dari NAS-nya dulu, tinggal copot skrup dan angkat aja, lalu lihat di bagian atas ada semacam PCIe card gitu yang bisa dicopot. Dan di dalam cardnya terdapat 2 slot M.2 bolak-balik, kita tinggal colok aja SSD yang menurut kita cocok buat ditaruh di sini. Nah, kalau semua sudah dicolok, kita tinggal nyalain aja Asus Store-nya. Pertama, tapi harus kabelannya itu kita hubungkan ke router dulu, atau bisa juga dipasangkan ke switch apabila kalian punya. Saat pertama login, di layar LCD NAS itu akan keluar IP address yang bisa di-open di browser. Di sini contohnya itu IP-nya adalah 192.168.0.169. Setelah kita buka di browser, untuk yang pertama kali login, ini bisa diisi username-nya itu adalah admin dan password juga admin. Menu utamanya itu kurang lebih begini, udah tinggal dipakai aja. Di sini kita bisa atur siapa aja yang bisa akses NAS-nya, diakses kontrol, dan tentunya juga kuota tiap user itu bisa kita atur juga oleh si
admin. Misal kayak di sini gue atur si Najib cuma 200 GB aja kuota uploadnya, itu bisa. Lalu kita juga bisa alokasi disk di dalam storage manager, dimana kita alokasi volume 1 dan volume 2-nya. Kalau di sini gue coba volume 1-nya itu adalah RAID 1 dari kedua hard disk tadi, dan volume 2-nya adalah NVMe SSD yang baru aja gue pasang. Konfigurasi RAID-nya juga sebenarnya bisa diatur, bisa RAID 0, RAID 1, RAID 5 atau 6, tapi untuk RAID 5 dan 6 itu lebih dari 2 hard disk butuhnya. Di bagian setting juga banyak yang bisa kita atur, mulai dari energy control, di mana setting hibernation dan juga sleep mode itu bisa diatur. Untuk hemat energi, kita bisa juga set hibernation-nya itu setelah beberapa lama NAS-nya itu idle. Dan untuk nyalain lagi, bisa tinggal pencet aja power button-nya. Dan yang terakhir, setelah kita set usernya itu siapa aja, lalu set allocation disk-nya, lalu juga set energy allocation, kalian juga bisa set customize letter di teksnya dan bisa muncul langsung di panel LCD Locker Store 4 tersebut kalau misalnya kalian mau menamai si NAS tersebut ini. Nggak lupa, sebenarnya NAS dari Asus Store ini sendiri adalah sebuah komputer kecil yang tentunya punya spesifikasi sendiri. Buat Locker Store 4 ini mereka menggunakan CPU Intel Celeron Gemini Lake Quad-Core, 4GB RAM di 2400 MHz dan dilengkapin 2x2,5 GBE port yang bisa up to 5 gigabit per second. Jadi kalau kalian mau langsung link Asus Store ini pakai kabelan ke komputer, gue yakin bakal lebih cepat lagi daripada harus lewat router. Karena gue juga baru pertama kali pakai NAS, gue nggak bisa nge-review ini pakai perbandingan dengan brand network attached storage yang lain, dan reviewnya itu paling kurang lebih adalah penggunaan di workflow nerd reviews aja. Kegunaan NAS yang paling kita gunakan banget adalah gue pakai ini untuk nge-backup instalan game yang biasa kita gunakan untuk benchmark laptop. Jadinya setiap ada laptop baru, nginstal game udah nggak usah colok-colok harddisk lagi dan udah bisa lewat wireless local area network aja, alias laptopnya connect ke wifi, login ke Asus Store, copy beberapa game yang perlu dan udah kelar. Selain itu, kita juga bisa arsip footage video yang sudah selesai, entah 3 atau 4 footage penting dari satu buah video, yang dimana itu nanti bisa dipakai lagi apabila perlu di video-video berikutnya. Jadinya kita bisa pisahkan antara harddisk yang ada di komputer untuk recent editing dengan folder review yang sudah selesai dan siap untuk diarsipkan. Apalagi kita editnya itu kan pakai 2 device yang dimana terkadang di laptop dan kadang di komputer. Jadi kalau kadang ngedit di komputer dan footage-nya dibutuhkan di laptop, itu dulu biasanya pakai flash disk kalau mau mindah-mindahinnya, sekarang sudah bisa lewat wireless. Jadi semacam kayak database gitulah. Selain itu kita juga memakai Easy Connect dari Asus Store-nya juga, dimana kita dengan one click aja bisa bikin URL untuk bisa diakses lewat internet NAS-nya. Di sini kita akan coba connect NAS-nya dari tempat lain. Nah, jadi kita sekarang lagi di cafe temen gua, alias sudah jauh banget dari rumah gua. Nah, sekarang kita mau akses servernya dari lewat internet dari sini. Kalau misalnya kita buka URL-nya, pakai URL yang tadi gua liatin di footage, itu tinggal ketik adminnya, terus passwordnya. Udah, lu bisa masuk deh. Cuman pastinya untuk akses data, terus nge-transfer dan juga backup, apalagi secara wireless, itu pasti membutuhkan yang namanya daya. Adapter yang included di dalam pembelian bisa sanggup buat ngangkat sampai 90 watt, tapi dari pemakaian kita, dia hanya memakan sampai 20 watt itu saat lagi ngopi data, dan juga 0,5 watt saat mode sleep. Sangat disarankan untuk mengatur energy saver mode-nya agar nggak boros dalam pemakaian server NAS tersebut, dan kalau kecepatan copy datanya saat kita memakai router D-Link yang 5 GHz, kita mendapatkan speed itu sekitar 70-80 Mbps. Fitur lain dari NAS ini yang kita belum sebut sebenarnya banyak banget, mulai dari manual connect dengan domain sendiri, lalu bisa install aplikasi-aplikasi sendiri seperti Docker, Mozilla, dan beberapa app lain yang memang dikhususkan untuk network attached storage unit. Kalaupun kalian mau ngebuat NAS ini sebagai media storage di TV, itu juga bisa membuat TV kalian jadi lebih smart. Tapi buat orang yang udah bisa beli NAS Bay ini di harga 12 jutaan, masa sih nggak bisa beli smart TV? Di bagian depan juga kalian bisa taruh flash disk, yang dimana nantinya flash disk tersebut juga bisa diakses di network. Tapi sekali lagi gue ingatkan, sebelum membeli NAS ini gue sangat merekomendasikan untuk siap juga dengan network yang kencang.
Dan juga kalau bisa sih menggunakan switch juga, tapi setelah pakai ini, gue bakal jamin kalau kalian akan ngerasa ternyata workflow kalian itu bisa dipermudah banget. Kalau di Nerd Review sendiri sih, gue berharap banget ini NAS bisa dipakai di Nerd Reviews agar kita bisa memperlancar workflow kita. Ya kayak punya private cloud aja lah. Dan jadi kesimpulannya, kalau menurut gua, memang small to medium business itu kalau misalnya memang suka berpindah-pindah data antara laptop satu dengan laptop lain, atau dari komputer satu ke komputer lain, atau suka nge-backup storage, memang kalau gua sarankan butuh banget network attached storage ini. Tapi kalau bisnisnya udah terlalu besar, mungkin ya lebih baik untuk memakai yang server rack aja. Yang NAS-nya itu ya adalah sebuah server rack sendiri. Dan kalau misalnya kalian memang ada yang mungkin bertujuan untuk beli NAS ini, gue sangat menyarankan untuk mempunyai switch yang kayak ada banyak LAN portnya gitu di belakang, ama atau enggak kalian juga kalau bisa pakai router yang kenceng, yang AC lah minimal, jangan yang N doang. Jadi ya AC, kalau ada yang AX lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya kita transfer data, apalagi itu WLAN atau wireless local area network, jadi satu router tapi masih di pokoknya kayak dia tuh wireless tapi satu lokal area, yaitu bakal lebih kencang lagi asalkan wifi ini routernya ini juga udah yang kenceng gitu. Nah terus kalau misalnya kita sendiri di Nerd Reviews, jujur kita terbantu banget dengan adanya network attached storage ini. Dan karena gua nggak tahu sebenarnya ini dipinjemin doang apa dikasih ke kita, setelah gue pakai beberapa hari ini, kayaknya gue bakal nego untuk minta dikasih deh. Karena ini bener-bener membantu kita dalam kemarin itu banyak nge-review laptop dan juga peripheral yang kita backup ke dalam sini dulu. Baru kita nanti gunain lagi kalau misalnya kita butuh. Kita ngambil lagi datanya dari sini. Jadi paling itu aja video gua tentang network attached storage kali ini. Mungkin nggak terlalu lengkap personal experience gua karena gue belum nyoba semua fiturnya. Kalau misalnya nanti ada fitur-fitur penting lain lagi yang bisa kita temuin, mungkin aja gue bakal bikin video kedua atau mungkin bakal jadi 3 video. Karena jujur aja fiturnya ini banyak banget dan juga kegunaannya ini banyak banget. Paling itu aja dari gue. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe.